Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita akan angkat satu tema pokok bahasan, yaitu lagi-lagi Rocky Gerung tembak lembaga survei. Jadi perlu juga kita sedikit mendelegitimasi lembaga survei agar tidak semena-mena menentukan siapa yang cocok jadi presiden dan wakil presiden, siapa yang bakal menang bakal kalah dengan entahlah ya, dengan survei yang mereka tentukan sendiri orang-orangnya. Coba kita lihat ya apa yang komentarkan oleh Rocky Gerung ini, apa yang dikomentar oleh Rocky Gerung mengenai lembaga survei ini. Survei. Oke, kita lihat ya. Rocky Gerung sebut lembaga survei bikin demokrasi makin runyam. Rocky Gerung calo semua itu. Oke. Baru-baru ini Rocky Gerung kembali memberikan pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa lembaga survei penuh dengan tipu menipu, bahkan dapat memperburuk demokrasi di Indonesia. Sebelumnya diketahui Rocky Gerung sempat menyinggung salah satu lembaga survei di Indonesia, yaitu lembaga survei Indonesia LSI yang menurutnya dibiayai oleh World Bank. Tetapi dibantah ya, bukan World Bank tapi JICA, Japan International Cooperation Agency. Dia menyampaikan hal yang sama pada wawancara baru-baru ini bersama FNN. Dalam video tersebut, ia menjelaskan secara rinci alasan menyebut rata-rata lembaga survei itu menipu. Ia mencontohkan seperti LSI yang dulunya dibiayai oleh International Cooperation Agency, JICA, Japan ya tambahnya, di Jepang, dan beberapa lembaga lain juga tercatat telah dibiayai oleh dana dari luar negeri. Rocky juga menjelaskan dana asing tersebut awalnya memang untuk memperkuat demokrasi, namun para lembaga survei itu tidak bertanggung jawab atas dana tersebut asalnya dari mana. Ia juga menambahkan secara metodologi dan etika tidak diterapkan. Margin of error dikasih ke sini, 2 bulan lagi dipindahin ke sini, kan itu intinya kan. Jadi berantakan sebenarnya metodologinya dan etikanya itu juga nggak ada. Kan ini calo semua, ini lembaga survei ini, ungkapnya melalui kanal YouTube Rocky Gerung yang diunggah Jumat kemarin ya. Bahkan dengan lantang ia mengatakan bahwa sebagian besar lembaga survei tidak ada yang benar-benar putih, alias semuanya menipu. Tepu-tepu ya. Selain itu ia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei ini dapat membawa dampak buruk bagi demokrasi. Sebab tidak adanya parameter lain dalam menetapkan hasil survei elektabilitas para calon presiden selain responden yang ditentukan oleh pihak lembaga survei itu sendiri. Ia juga menyinggung terkait kurang terlibatnya publik, salah satunya mahasiswa terkait menetapkan hasil survei elektabilitas tersebut. Jadi udahlah, ini cawe-cawe lembaga survei ini memperburuk demokrasi, ucapnya. Ya sobat semuanya, itu tadi tanggapan Rocky Gerung. Gimana ya lembaga survei ini? Kadang-kadang kita lihat ya 1-2 orang sangat kredibel, menganalisis ya dan lain sebagainya, pendidikan. Tapi kan masalahnya kan ini uang gede, uang gede, ini kekuasaan gede, ini akses yang juga dalam itu. Bayangkan bos-bos survei ini menjadi orang-orang yang sangat dicari oleh kekuasaan. Ya, apakah mereka tidak menikmati ya untuk terus serve kekuasaan, serve the power? Itu soalnya. Jadi dalam kontestasi pilpres ini ya lembaga-lembaga survei itu akan lari yang punya duit. Yang punya duit itu cuma 2 calon, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ganjar terlihat tidak pernah di-endorse oleh PDIP, tapi kekuatan belakang layarnya juga gede, ya kan? Jadi banyak faktor ya yang kenapa kemudian konglomerat di belakang layar itu menginginkan Ganjar. Karena Ganjar kiri dan merah. Jadi di Republik Indonesia ini kan orang khawatir kalau seandainya kanan menguat. Padahal
Kalau kanan menguat, prinsipnya adalah untuk kesejahteraan bersama, ya why not gitu ya. Artinya bertindak adil. Toh ketika kiri berkuasa atau tengah kiri berkuasa, Indonesia ya begini. Indonesia tidak pernah menjadi negara yang benar. Negara yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Utang terus. Bahkan utang tahun 1945 sampai era SBY berakhir 2014 cuma 3.000 triliun, sekarang utangnya sudah sampai hampir 8.000 triliun. Itu baru utang pemerintah, belum utang BUMN, belum lagi utang pemerintah daerah, belum lagi utang asuransi pensiunan ASN, pegawai negeri TNI, ASN dan TNI Polri. Jadi katanya Misbahun, utang kita sudah 20.750 triliun. Coba you can imagine, itu sudah 100% dari GDP kita, gross domestic product kita, atau produk domestik bruto kita. Makanya kemudian lalu kepemimpinan seperti ini yang ingin dipertahankan, yang memberikan konsesi tambang kepada konglomerat, yang memberikan karpet merah kepada negara lain untuk mengeruk tambang kita. Dan kita dikasih uang kecil sudah senang. Misalnya seperti kasus nikel seperti yang diomongkan oleh Faisal Basri, bahwa 90% manfaat atau keuntungan nikel itu dikuasai oleh China. Dan Faisal Basri dengan lantangnya mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Jadi sobat Eros sekalian, itu autokritik karena yang disebut adalah Indonesia yang tolol, kita semua yang tolol ya. Gitu. Oke, saya pengen polling apakah Anda percaya dengan omongan Rocky Gerung, tapi pasti percayalah. Karena tone-nya sobat Eros sekalian sepertinya juga tidak terlalu percaya dengan lembaga survei. Bukan hanya karena Anies Baswedan selalu nomor 3, tetapi gejala secara keseluruhan yang membuat kemudian ini menjadi nggak menarik. Kok malah konsisten, yang masa fluktuatifnya cuma 1 dan 2, Ganjar belum deklarasi menang terus misalnya, kan agak aneh bin ajaib ya. Anda mau percaya survei syukur, tidak percaya juga nggak apa-apa ya, percaya polling syukur, tapi yang jelas yang penting lembaga survei tidak merusak demokrasi Indonesia dengan menjadi bagian dari manipulasi misalnya. Nah itu yang gawat. Misalnya apa? Bagian manipulasi. Gini, sobat Eros sekalian, ini ada satu rahasia yang ingin saya sampaikan. Bukan rahasia. Sebuah lembaga misalnya melakukan, lihat tuh, ternyata hasil quick count-nya itu tipis. Oke, tipis. Tek, ya. Nah, dipantau, lalu apa yang terjadi? Sebuah, katakanlah, saya tidak ingin mengatakan identitasnya, sebuah media lah ya, media elektronik saya katakan, sebuah media elektronik itu menawari, mau diberitakan nggak bahwa si X menang, karena tipis, lalu dia minta bayaran yang besar. Loh kok bisa begitu, kan cuma sekedar hasil quick count. Iya, kita akan bikin si A yang menang, si B kalah. Kenapa begitu? Mereka berani melakukan itu kalau perbedaannya tipis. Ketika si A dikatakan menang, quick count-nya, maka itu runtuh moral si B, pasukan si B. Sehingga dalam proses penghitungan suara, nanti ada upaya-upaya untuk mencurangi agar disesuaikan dengan hasil quick count tersebut. Sudah klop, confirm. Itu soalnya ya. Jadi bukan tidak ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya, ada tetap. Oke, itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.